Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Ya, Waalaikumsalam. selamat wabarakatuh. siang, Bapak-bapak semua dari PT Karindo ya, Kopkar PT Karindo, Bapak ya. PT Indofood, Indofood Pak. Oh, Indofood, baik. itunya Koparindo, Ya, operasinya. koperasinya Kopkarindo. Oh, koperasinya Kopkarindo, baik. Ya, Oke, bentar saya share screen dulu. Oke, eh, sebelum kita mulai, izin saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu agar eh, sharing pada hari ini bisa lebih nyaman kalau kita saling mengenal, Bapak. Perkenalkan, nama saya Ansori Ahmad Wibowo. Saya adalah tim trainer dari PT Mitra Aulia Indonesia yang berkantor pusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Namun posisi saya ada di Jawa Timur, Bapak. Jadi kantor pusatnya ada di Kalimantan Selatan. Sedangkan posisi saya ada di Jawa Timur, tepatnya di Kota Blitar. Ya, betul. Kalau Okop Karindo sendiri ada di daerah Lampung, Bapak ya? Ya, Lampung ya Pak. Lampung Pak. Lampung Selatan Di Pak. Lampung Selatan, tepatnya di Tanjung Bintang. Tanjung Bintang, Lampung di Selatan. Tanjung Bintang. Oke, siap. Jadi seperti inilah tampilan dari program akuntansi PT Mitra Aulia atau yang dikenal dengan Aulia Software. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan beberapa fitur dasar yang dipergunakan untuk transaksi setiap hari. Jadi eh, yang di sini ada kami tandai dengan map warna hijau, ada yang kami tandai dengan map warna merah dan warna kuning. Ini adalah fitur transaksi dasarnya. Yang di map warna hijau ini adalah untuk menginput data anggota yang berkaitan dengan simpanan, baik pembuatan data anggota, rekening simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, ataupun jenis simpanan yang lain, menampilkan buku tabungan kantor dan register tabungan. Buku tabungan kantor ini adalah untuk menampilkan rekening koran. Jadi rekening koran tabungan anggota. Selanjutnya di map merah, ini untuk menginput data pinjaman, memasukkan data pinjaman, data anggota, memasukkan daftar akad, transaksi pencairan, transaksi angsuran, buku angsuran kantor atau rekening koran pinjaman, dan juga register pinjaman. Lalu yang di map kuning ini adalah untuk transaksi keuangan dan laporan keuangan. Transaksi keuangan yang dimaksud di sini adalah untuk penginputan data biaya-biaya seperti halnya biaya rapat, biaya listrik, biaya transport, dan biaya-biaya yang lain atau mungkin pembelian peralatan, inventaris, dan lain sebagainya. Juga otomatis di sini juga ada fitur laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini adalah untuk menampilkan atau mereview laporan neraca saldo,
buku besar dan lain sebagainya. Nah, di sini neraca saldo, neraca detail, neraca lajur, saldo harian, rugi laba bulanan, rugi laba akumulasi, perubahan modal, laporan laba rugi detail, laporan arus kas keuangan, rincian transaksi, jurnal harian, buku besar dan laporan anggaran. Jadi semua di sini sudah komplit untuk laporan keuangannya. Oke, langkah awal langsung kita mulai saja. Saya akan tunjukkan bagaimana cara menginput data simpanan pokok dan simpanan sukarela bila ada. Jadi nanti ketika saya sudah sampaikan semuanya sampai selesai, baru nanti ke sesi tanya jawab Bapak ya, agar waktunya bisa lebih efektif. Yang pertama ada daftar anggota simpanan. Nah, oke, kita klik seperti ini. Nah, selanjutnya di sini klik tambah. Selanjutnya di sini masukkan nama lengkap. Misal Indra Safri, misal. Tempat tanggal lahir 29011980. Alamat rumah Jalan Kenari, misal. RT RW. Oke, desa kelurahan Tanjung Bintang, kecamatan Kabupaten Lampung Selatan. Agama Islam. Nah, nama bank ini adalah nama bank yang dimiliki oleh anggota. Jadi semisal anggota itu sudah memiliki rekening bank yang nantinya bisa difungsikan untuk transfer penarikan ataupun setoran yang dilakukan oleh anggota yang tidak berada di kantor atau di luar kantor. Semisal nama bank BRI. Nah, ini status karyawan atau asmen. Nah, di bawahnya juga ini opsional. Nah, silahkan telepon SMS banking bila ada. Ini semisal karyawan tetap. Nicknya 0123. Nah, jumlah tanggungan, nama ahli waris opsional sifatnya. Lalu di sini kalau memang mau dilengkapi, silahkan dilengkapi kode keanggotaan, golongan, divisi bidang, tapi bersifat opsional. Tergantung nanti kebijakan dari lembaganya seperti apa. Kalau ketika mau dilengkapi, silahkan. Tapi misal tidak diisi juga tidak masalah. Langsung klik nomor rekening, pilih simpanan pokok. Nah, otomatis akan terbentuk rekening simpanan pokok. Selanjutnya klik simpan. Nah, bagaimana cara membuatkan rekening simpanan wajib dan rekening sukarela? Sama, caranya di sini klik tambah, tapi di sini langsung cari data lama. Namanya langsung dicari, selesai. Lalu di sini nomor rekening dipilih rekening simpanan wajib. Lalu klik simpan. Nah, semisal mau juga langsung dibuatkan rekening simpanan sukarela. Caranya sama, klik tambah, cari data lama.
Nah, ini sudah terbentuk dua nomor rekening, satu nama, dua rekening yang berbeda. Lalu di sini klik pilih simpanan sukarela, begitu dan seterusnya. Nah, selanjutnya exit. Selanjutnya di sini langsung dilakukan transaksi tabungan. Nah, caranya klik tambah. Oke, di sini cari datanya. Misal kita ambil rekening simpanan pokok. Di sini pilih sandi 175. Nah, di sini langsung kita ketik misal simpanan pokoknya 1 juta. Nah, selanjutnya langsung setoran sukarela semisal 500.000. Lalu simpanan wajib 50.000. Lalu kita klik simpan. Nah, ini contohnya kalau menggunakan yang versi notifikasi, Bapak. Jadi otomatis ketika dilakukan transaksi, klik simpan, perintah SMS telah dilakukan. Nah, isinya seperti ini. Simpanan wajib pada rekening. Nah, transaksi ketika tidak ada kenal, hubungi koperasi karyawan. Nah, dan otomatis di sini langsung muncul 3 transaksi. Oke, selanjutnya kita exit. Lalu kita cek buku tabungan kantor atau mungkin langsung ke register ya, register tabungan. Register tabungan ini untuk mengetahui atas nama anggota Indra Safri ini sudah memiliki berapa nominal saldo simpanan, atau yang pasti kalau di sini semua ya, semua data anggota itu semisal ada 1.000 atau 2.000 anggota semua langsung bisa tampil di sini. Caranya klik bulan Maret. Ini kalau untuk menampilkan simpanan pokok, kode simpanannya 0. Nah, seperti ini. Dia akan muncul. Aduh, sebentar. Nah, ini khusus simpanan pokok saja dia akan muncul di sini. Semua anggota nanti akan muncul. Kalau mau menampilkan yang simpanan wajib, di sini diklik rinciannya 02. Lalu klik preview normal. Nah, ini 50.000 saldonya. Saldo akhir ketika ada 100 atau mungkin 500 atau mungkin jumlahnya ribuan anggota, semuanya akan muncul datanya di sini. Selanjutnya untuk simpanan sukarela itu di sini kode simpanannya adalah 10. Lalu klik preview normal. Nah, ini saldonya tadi masuk 500.000, total 500.000. Oke. Selanjutnya kita sudah input data simpanan. Kita lanjut ke sesi cara bagaimana mencairkan data pinjaman. Nah, data pinjaman ini caranya di sini klik daftar anggota pinjaman. Caranya klik tambah. Di sini cari data tabungan sukarela. Nah, pilih yang tabungan sukarela. Nah, otomatis dia langsung tampil di sini. Klik nomor rekening, pilih piutang anggota. Pilih 01, di sini kelompok
sudah pilih komersil atau khusus atau non. Nah, sekarang klik simpan. Nah, data sudah tersimpan. Selanjutnya exit. Selanjutnya step berikutnya adalah daftar akad. Nah, daftar akad caranya di sini adalah yang pertama cari data. Muncul satu nama Indra Sapri, ketemu, lalu klik edit. Langsung di sini masukkan jangka waktu semisal 10 bulan. Nah, ini bahasa harga jual kalau memang pembiayaannya untuk pembiayaan kredit motor dan lain sebagainya. Nah, pinjaman harga modal atau pinjaman di sini langsung diketik semisal 1 juta rupiah. Per bulan semisal 2%. Per tahun berarti 20. Nah, provisi semisal ada silahkan diisi, bila tidak abaikan. Lalu di sini pilih flat kalau memang menggunakan flat, lalu klik bulanan. Nah, maka di sini akan muncul wajib pokok 100.000 dan wajib jasa 20.000. Agunan bila ada nanti silahkan dimasukkan di sini, bila tidak ada langsung klik simpan. Oke, klik simpan. Nah, setelah daftar akad kita buatkan, maka kita lanjut ke pembuatan kartu angsuran. Caranya seperti ini. Kartu angsuran diklik, selesai, lalu preview kartu angsuran. Nah, seperti ini kartu angsurannya. Jadi kartu angsuran inilah nanti yang harus diberikan kepada anggota yang melakukan pengajuan pinjaman ke koperasi. Nah, agar diketahui berapa jumlah angsuran yang harus dibayar di setiap bulannya, yaitu jumlah total 120, rinciannya dari pokok 100.000 dan jasa 20.000. Seperti itu. Nah, ini nanti langsung di print, diberikan kepada anggota. Oke, lanjut exit. Selanjutnya, step berikutnya adalah transaksi pencairan. Nah, yang ketiga adalah transaksi pencairan. Di sini caranya klik tambah. Di sini pilih pencairan piutang anggota, lalu di sini pilih namanya. Nah, jumlah pembiayaan 1 juta rupiah. Kalau biaya administrasi ada, silahkan nanti diisi. Bila tidak, nanti klik langsung simpan. Data sudah tersimpan. Lalu exit. Nah, seperti itulah proses dari awal memasukkan data anggota yang melakukan pengajuan pinjaman, dari memasukkan data anggota, daftar akad, cetak kartu angsuran sampai dengan pencairan. Nah, selanjutnya nanti ketika 1 bulan kemudian ada proses pembayaran angsuran. Nah, pembayaran angsuran inilah nanti yang biasanya langsung secara massal menggunakan data payroll ya, Bapak, seperti itu. Nah, cuman kalau di sini saya demokan dulu yang pembayaran angsuran perorangan, karena mungkin bisa jadi nanti suatu saat
Ada anggota eh, karena ada sesuatu dan lain hal, dia bayar angsurannya itu tidak menggunakan potongan dari gajinya. Nah, semisal mungkin suatu saat memang ada anggota yang sudah resign namun dia masih punya tanggungan yang sehingganya di situ kan tidak bisa tuh dipotongkan langsung dari gaji karena sudah tidak menerima gaji. Nah, sedangkan nanti untuk yang pembayaran angsuran secara massal nanti akan kita demokan juga. Nah, ini untuk yang secara mandiri atau yang perseorangan, caranya di sini klik tambah, lalu di sini cari data, Indra Sapi, selesai. Nah, selanjutnya di sini pilih angsuran pokok anggota, di sini pilih angka 1 diklik otomatis dia akan muncul jumlah yang harus dibayar totalnya adalah Rp120.000. Maka di sini otomatis saldo pokok Rp900.000. Lanjutnya langsung klik simpan. Tapi ketika proses pembayaran itu langsung mungkin sifatnya saya langsung nabung sukarela atau mungkin langsung setor simpanan wajib juga langsung bisa ditransaksikan langsung di sini. Semisal langsung nabung simpanan sukarelanya semisal 450.000. Simpanan wajibnya setor 50.000. Nah, otomatis langsung bisa dimasukkan pada saat transaksi ini. Langsung kita klik simpan. Nah, langsung perintah SMS seperti itu. Karena ini yang kita pakai untuk demo adalah aplikasi versi SMS notifikasi. Selanjutnya kita klik OK, data Anda sudah tersimpan. Exit. Oke, selanjutnya ketika nanti mau cek tadi transaksi yang setoran wajib dan setoran sukarela yang bersamaan dengan angsuran apakah sudah tersimpan atau belum, kita bisa langsung cek di sini di transaksi tabungan. Nah, akan muncul nilai 450.000 setoran tunai tabungan sukarela dan 50.000 lagi penambahan setoran simpanan wajib yang sehingganya simpanan wajib tadi awal 50.000 ada tambah 50 nominalnya menjadi 100. Kalau yang 400.000 karena tadi awal ada setoran awalnya 500 ada penambahan 450 total di sini akan muncul saldo tabungannya adalah Rp950.000. Oke, kita exit. Selanjutnya step berikutnya adalah bagaimana cara menginput data transaksi keuangan. Nah, transaksi keuangan inilah yang berkaitan dengan biaya-biaya pembelian peralatan, pembelian inventaris, dan lain sebagainya. Oke, caranya di sini transaksi keuangan. Nah, selanjutnya di sini klik tambah. Nah, untuk memasukkan sandi transaksi di sini bisa kita preview terlebih dahulu untuk mengetahui sandi transaksi yang mau kita pergunakan. Nah, semisal ini biaya pengeluaran lain, biaya audit, biaya RAT, lalu biaya pendidikan dan lain sebagainya. Nah, biaya promosi kegiatan sosial atau bongkar muat kita contohkan mungkin ini menggunakan biaya transport ya 63C 63C.
Nah, keterangannya diisi transport ke dinas koperasi misal. Oh, diterima. Maaf, sebentar. Diterima dari bendahara. Nah, selanjutnya enter. Jumlahnya semisal 200.000. Sudah, langsung kita klik simpan. Nah, dari transaksi awal hingga akhir tadi itu secara otomatis langsung terintegrasi ke laporan neraca, Bapak. Kita cek laporannya. Oke. Cek laporan neraca saldo. Nah, seperti ini. Oh, ini ada bawaan dari program sepertinya ini ada bawaan dari program trialnya, sudah ada datanya. Kita cek neracanya. Nah, jadi nanti setiap kali kita melakukan transaksi itu otomatis data langsung terintegrasi ke laporan neraca, laba rugi, buku besar dan lain sebagainya. Nah, nanti data laporan keuangan ini sudah tidak perlu lagi membuat secara manual, tapi langsung disuguhkan oleh sistem secara otomatis real time seperti itu. Oke, selanjutnya neraca lajur juga langsung bisa kita tampilkan di sini. Review neraca lajurnya. Nah, neraca lajurnya nanti bentuknya seperti ini. Jadi sudah lengkap sekali dan langsung bisa dilihat datanya langsung di sini. Semisal kita mau melihat mutasi kas kecil, itu nanti di sini tempatnya buku besar, neraca, bulan Maret, lalu kita klik preview. Nah, inilah yang kita input dari awal hingga akhir tadi. Dari mulai pertama penyetoran simpanan pokok 1 juta, setoran simpanan sukarela 500.000, simpanan wajibnya 50.000, lalu ada pencairan 1 juta rupiah, ada biaya transport ke dinas 200.000. Lalu di sini ada pembayaran angsuran. Nah, lalu ada setoran lagi, ini simpanan sukarela dan simpanan wajib. Jadi semuanya langsung tertera dengan detail jenis transaksinya dan jumlah akhir saldonya seperti ini. Nah, seperti inilah dari tampilan laporan transaksi program Auliasoft. Nah, untuk selanjutnya untuk Bapak dan Ibu silahkan kita mulai saja sesi tanya jawabnya. Dan nanti juga akan dipandu oleh tim dari pusat apabila ada hal yang mungkin pada saat saya demokan ini mungkin ada sedikit perbedaan dan apakah nanti bisa di custom dan sebagainya, maka nanti juga akan kami jawab. Oke, silahkan Bapak. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan kami mungkin yang pertama, ini kan itu setiap data anggota ya, kita input satu persatu di
yang tadi itu ya Pak ya? Iya, betul, Pak. Jadi kalau di sini ini adalah data susulan, Pak. Jadi nanti ketika operasi itu sudah jalan, paling nanti kami akan minta data anggotanya semua dan nanti akan kami bantu migrasikan secara massal, secara otomatis ke dalam aplikasi dan selanjutnya ketika ada susulan anggota satu di kemudian hari nambah lagi satu, baru nanti diinput langsung di dalam aplikasi seperti itu. Oh, jadi baik apa namanya memasukkan daftar anggota maupun transaksi yang sudah ada bisa massal ya Pak ya? Betul. Jadi kalau yang sudah jalan, semisal koperasi itu sudah jalan mungkin 4 atau 5 tahun. Nah, maka nanti kami hanya perlu data kalau memang 2022 itu sudah RAT, nah data dari RAT itulah nanti yang akan kami minta untuk kita migrasikan. Jadi data koperasi per akhir 2022 itu semisal total pinjaman ada berapa yang sudah terrealisasi dan berapa saldo masing-masing anggota, lalu tabungan pokok wajib dan sukarela masing-masing anggota per akhir 2022 itu berapa dan neracanya juga berapa, nanti akan kami bantu migrasikan ke dalam aplikasi. Yang selanjutnya nanti bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya itu langsung penginputan data by aplikasi transaksinya seperti itu dengan menggunakan data yang kami migrasikan gitu. Oh, jadi yang sekarang kan memang kita sudah RAT untuk tahun 2022. Ya, betul. Jadi yang dari Januari ya kita input manual input ke sini satu persatu Pak ya. Yang diinput satu persatu itu yang dimaksud penginputan apanya, Pak? Maksudnya yang dimaksudkan dulu. Yang transaksi Apakah? yang Nah, sudah berjalan. kalau transaksi itu nanti kalau memang datanya sudah kita migrasikan seperti halnya data angsuran dan sebagainya itu kan langsung mengambil data dari yang sudah kita migrasikan tuh data lama. Nah, nanti di sini ada namanya proses tagihan payroll, Pak. Nah, ini nanti bisa langsung secara keseluruhan, secara massal, Pak. Gitu nanti. Nah, kita contohkan di sini, Pak. Menu laporan tagihan payroll. Nah, nanti nama-nama itu semua akan muncul di Excel sini, Pak. Ketika sudah masuk, nanti tinggal di-convert kembali ke dalam aplikasi seperti itu, Pak. Nah, ini kan ada uang pangkal, iuran, KPR, BSI, infak, kantin, mat, transfer jasa, denda. Kalau misalkan ada, nanti silahkan dimasukkan nominalnya di Excel sini. Selanjutnya nanti di aplikasi otomatis langsung bisa dieksekusi proses tagihan payroll. Nah, di sini langsung karyawan proses bayar payroll. Jadi nanti tidak satu persatu, Pak. Yang saya praktekkan tadi ketika ada mungkin dari karyawan, mungkin yang sudah keluar dari perusahaan dan masih punya tanggungan, otomatis kan tidak bisa tuh diproses menggunakan data payroll karena kan dia sudah tidak menerima gaji seperti itu, Pak. Oh iya, ya. Oh, yang maksud saya tadi adalah kan ini bulan Januari, Februari kan sudah lewat. Betul. Jadi yang eh, penginputannya itu di aplikasi ini kan istilahnya sudah tertinggal gitu loh, Bang. Kita kan nggak bisa mulai dari awal lagi gitu. Maksudnya itu seperti apa ya, Pak? Nah, Masuk nanti datanya. untuk transaksinya itu ketika kita mau input data Januari, maka nanti prosesnya hanya
menyesuaikan tanggal di komputernya, Pak. Ketika tanggal komputer itu diarahkan ke tanggal Januari, misal tanggal 2 Januari, misal transaksinya, maka otomatis akan terekod transaksi di aplikasinya itu bulan Januari. Nah, ketika Januari sudah dipastikan semua transaksi sudah selesai, diinput semua, baik simpanan, pinjaman, ataupun yang keuangan, biaya-biaya, maka nanti dilakukan proses tutup bulan Januari. Selanjutnya, tanggal di PC itu langsung kita ubah ke Februari. Nah, Februari juga dilakukan proses transaksi serupa seperti hal yang dilakukan di Januari sampai selesai semua, baik simpanan, pinjaman, angsuran, ataupun biaya-biaya. Lanjut nanti dilakukan proses tutup bulan Februari dan dilanjut ke bulan Maret. Begitu dan seterusnya adalah proses penginputan data backdate ya, seperti itu, atau Ya, rapel data yang tertinggal. Mohon izin Pak, Ya, silakan. mungkin saya ini bantu menjelaskan. Paling yang dimaksud dari pihak Kopkarindo itu migrasinya mungkin Pak yang kita buat per Februari. Jadi untuk ngelanjutin datanya, input di aplikasinya itu tidak mulai dari Januari. Jadi migrasi datanya per Februari itu aja mungkin Pak. Ya, itu bisa lebih bagus lagi kalau seperti itu. Kalau memang datanya itu sudah siap data Februari, maka itu lebih bagus lagi yang sehingganya penginputan data di dalam aplikasi itu langsung data real per Maret ya, per Maret 2023. Itu lebih bagus karena yang tadi saya jelaskan itu bahasanya minimal data yang mudah diambil, yang sudah siap itu pasti biasanya data dari RAT. Biasanya sih seperti itu. Kalau yang sudah RAT positif, data itu sudah fix dan pasti sudah rapi datanya, seperti itu. Kalau memang data Februari, akhir Februari itu sudah siap dan bisa langsung kita migrasikan, itu lebih bagus lagi gitu. ya kalau di kami kan memang sekarang kan masih manual. Jadi setiap bulan laporan itu memang sudah dibuat laporan bulanannya. Jadi kalau memang bisa masuk di bulan Februari transaksinya ya mungkin lebih baik di situ. Soalnya kalau kita harus ngulang dari Januari, Februari yang istilahnya yang terlewat itu mau ngulang lagi ya agak susah gitu Pak. Intinya kalau dari kami itu menyesuaikan dengan data di lembaganya yang bisa disiapkan untuk kami migrasi itu per bulan apa gitu Pak. Jadi kami mengikuti gitu, tidak mengharuskan Bapak harus setor data per akhir Desember 2022 tidak. Tapi ketika Bapak sudah ada data validnya per Februari itu ya lebih bagus lagi Pak. Itu prosesnya lebih lebih cepat lagi nanti gitu. Yang program-program Oke, silahkan. Pak, yang lain ya. saya mau nanya Pak, kalau untuk transaksi penjualan toko di sini nggak ada contohnya ya Pak ya? Kalau penjualan toko di sini ada Pak. Sebentar saya bukakan dulu. Karena aplikasinya berbeda Pak. Tidak jadi satu dengan yang versi simpan pinjam. Terpisah jadi Pak aplikasinya. Oh, sebentar, sebentar. Ini kayaknya saya setting dulu. Iya. Kan dua itu aja.
Intinya untuk aplikasi toko itu dia terpisah, Pak, karena kita itu terkendala dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM tahun 2017 kalau nggak salah, itu memang pencatatan koperasi simpan pinjam itu harus terpisah dengan unit usaha yang lainnya. Jadi harus pencatatannya harus secara terpisah dan tidak bisa digabung. Makanya aplikasinya pun juga di sini kami bedakan. Nah, seperti ini Pak contohnya. Untuk aplikasi tokonya tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini Pak. Jadi berbeda tampilannya dan juga untuk pelaporan akuntansinya juga berbeda karena akuntansi dagang dengan akuntansi untuk simpan pinjam itu berbeda. Nah, sekarang kita fokus dulu untuk ke yang versi simpan pinjam. Kalau yang versi simpan pinjam tadi udah paham, nah bisa kita lanjut ke yang selanjutnya. Mungkin masih ada yang dipertanyakan lagi untuk yang versi simpan pinjam. Kalau memang nanti sudah jelas, kita lanjut ke yang versi toko, Pak. Ada Pak, ada beberapa yang mau saya tanyakan Pak. Ya, silahkan. Terkait yang tadi, aplikasi ini kan kami pengurus ada beberapa bagian nih, ada seksi Ya. tempat pinjam, ada bendahara, ada sekretaris, ada ketua. Ini aplikasi ini bisa dijalankan di masing-masing pengurus atau cuma satu pengurus saja yang bisa menjalankan? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi aplikasi ini karena memang standar untuk versi simpan pinjam, maka aplikasi ini pun juga bisa dijalankan oleh semua pengurus. Atau mungkin nanti kan kalau di apa namanya di koperasi kan ada pengurus, ada bendahara, ada sekretaris. Nah, maka nanti settingnya ada di sini, Pak. Di tabel password untuk menentukan user ID akunnya masing-masing. Nah, ini ada kepala operasional, kepala pembiayaan, pengurus, bagian keuangan, kasir, teller, CS tabungan, dan CS pembiayaan. Nah, nanti semua pengurus yang menginginkan untuk bisa membantu penginputan data, maka nanti akan kami buatkan user ID masing-masing yang sehingganya nanti ketika penginputan data itu akan menampilkan laporan bahwa yang menginput data ini atas nama pengurus si A, si B, dan lain sebagainya. Yang sehingganya ketika ada hal yang nggak diinginkan, akan ketahuan tuh siapa yang menginput data ini gitu. Jadi nanti akan bisa dilacak ketika ada hal-hal yang mungkin tidak diinginkan terjadi di koperasinya dalam pencatatannya seperti itu. Begitu, Bapak. Berarti bisa dijalankan dalam waktu yang bersamaan ya Pak? Betul, Bapak. Dalam waktu yang bersamaan nanti aplikasi ini nanti akan kita sharingkan ke beberapa komputer, ketua, bendahara, dan lain sebagainya. Terus lainnya gimana Pak kalau memang ini kan kita kan namanya di perusahaan kan kantornya kan beda-beda tempat gitu Pak.
Betul. Karena untuk beberapa orang untuk akses internetnya terbatas, Pak. Nggak semua dapat akses internet. Nah, ketika nanti sudah mengarah operasional di beberapa kantor pelayanan yang kantornya terpisah, maka itu harus menggunakan yang versi online. Dan ketika sudah menggunakan yang versi online, itu mau nggak mau ya internet adalah jawaban, dan harus dipastikan kondisi jaringan internet harus stabil seperti itu, Pak. Karena nanti ketika data jaringan itu tidak stabil akan menghambat lalu lintas datanya, Pak. Seperti itu. Tapi ketika mau menggunakan yang versi offline, maka itu data tidak akan bisa terintegrasi ke kantor pusat gitu. Tapi bisa dilakukan penginputan data masing-masing kantornya dan tanpa perlu sambungan internet. Sambungan internet itu paling hanya dibutuhkan ketika ada pihak operatornya atau bendaharanya atau kasirnya ketika menjalankan aplikasi ada kendala, konfirmasi ke kami dan kami akan bantu untuk menyelesaikan kasusnya. Seperti itu. Nah, kalau nanti misalkan Bapak perlu contoh realnya, bisa nanti berkunjung ke koperasinya Bapak Faisal Wahyudin. Jadi nanti bisa lihat langsung real seperti apa sih operasionalnya dan langsung bisa mendapatkan penjelasan detailnya di sana nanti. Itu di daerah Lampung juga. Lagi? Oke, Pak. Lanjut ya, Pak ya. Silakan dilanjut lagi pertanyaan yang lain bila masih ada. Tadi kan saya lihat di situ ada kode transaksi ya, Pak ya. Iya, betul. Kode transaksi itu bisa ditambahkan atau murni yang dari kode transaksi yang Bapak sudah bikin ya? Nah, kalau kode transaksi di sini, ini kan dari bawaan aplikasi, Pak. Jadi nanti ketika Bapak mau melakukan transaksi, tinggal cross check aja di sini ada atau belum sandi transaksi yang diinginkan. Semisal belum ada, maka nanti konfirmasi aja, akan kita bantu buatkan kode sandi transaksi sesuai dengan kebutuhannya. Dan ini nanti bisa ditambahkan berapapun jumlah kode sandi transaksi yang diinginkan, itu bisa kami bantu seperti itu. Oke, Pak. Silahkan dilanjut yang lain lagi. Ke simpan pinjam, misalnya ada pinjamannya limitnya di sampai 2 tahun, Pak. Ya. Pinjamannya, tapi di tengah jalan dia ada pelunasan. Implementasinya gimana ya, Pak, kalau ada pelunasan? Jadi dia nggak sampai 2 tahun dia sudah lunas. Nah, pelunasan itu nanti tempatnya di sini, Pak, di transaksi angsuran. Cuman nanti yang bedakan adalah kode sandi transaksinya. Kita contohkan di sini atas nama tadi yang sudah kita contohkan, kita input datanya. Nah, misal Bapak Indra Sapri ini mau melakukan pelunasan. Nah, di sini tinggal pilih, Pak. Kode sandinya ada pelunasan dan angsuran. Ketika mau lakukan pelunasan langsung diklik pelunasan. Nah, misalkan di sini di 900.000 pokoknya langsung aja diketikkan. Nah, untuk jasanya bisa dilakukan pemotongan. Jadi semisal yang belum berjalan itu tidak dikenakan. Yang dikenakan hanya yang bulan saat ini saja misal. Atau mungkin Bapak mau menerapkan semua tetap harus dibayar, ya silahkan tinggal diketik aja di sini disesuaikan. Nah, seperti itu. Semisal di sini
80.000 misal. Nah, langsung diketikkan ini. Berarti total pelunasannya adalah Rp980.000 seperti itu. Jadi tidak masalah mau pelunasan sebelum waktunya jatuh tempo, di sini pun juga bisa dilakukan seperti itu. Ini pelunasan yang sifatnya cash ya Pak ya? Betul. Kalau gini Pak, kalau misalkan ada pelunasan yang dilunasi dari pinjaman yang baru gimana ya Pak? Misalkan gini ya Pak ya, ada anggota mau pinjam uang, misalkan ya, tapi dia masih ada sisa hutang. Sisa hutangnya itu dipotong dari pinjaman yang baru Pak. Bahasanya top up ya. Ya begitu Pak. Betul-betul. Nah, maka nanti di sini tempatnya Pak, daftar akad. Itu kan lunasin dulu. Iya, betul. Jadi alurnya tetap sih sebenarnya harus dilakukan pelunasan dulu, baru nanti lakukan akad ulang. Nah, seperti itu. Jadi nanti di sini akan diketahui. Nah, semisal di sini akan diketahui berapa sisa yang harus dibayarkan, itu masih 900.000. Maka nanti silahkan dilakukan pelunasan terlebih dahulu, baru nanti lakukan pinjaman yang baru seperti itu. Oke Pak, paham Pak. Kalau untuk ini Pak, melihat apa namanya transaksi terakhirnya dia, misalnya pelunasan kan, kita kan harus melihat transaksi yang sudah dilakukan dia mungkin dari 24 bulan, betul. itu dia bayar baru 20 bulan gitu kan. Jadi sisa 4 bulannya itu kita bisa lihat seperti apa Pak ininya. Nah, ini Pak, di sini ada yang menu nomor 7 buku angsuran kantor. Nah, di sini langsung kita bisa mulai semisal 0101 sampai sekarang 1603. Cari datanya. Nih. Lalu preview normal. Nah, nanti akan muncul semua seperti ini datanya, Pak. Nah, ini di bawah jumlah pokoknya yang harus dibayar, jumlah jasanya yang sudah masuk sekian. Nah, ini ada angsuran yang ke-1. Ketika di sini sudah ada beberapa kali pembayaran pada tanggal dan bulan yang berbeda, maka semuanya akan tampil di sini, Pak. Nah, nanti akan muncul di saldo akhirnya ini nanti sisanya berapa, kan seperti itu. Ini namanya ya riwayat transaksi atau rekening koran lah bahasanya kalau di perbankan seperti itu, Pak. Oh iya. Iya ya Pak. Termasuk sisa apa? Sisa pinjamannya gitu ya. Ya simpanan sisa pinjamannya sama sisa apanya? Nah, kalau sisa pinjamannya di sini ada di kolom Pastinya saldo akhir. Ya, gimana? Sisa saldo akhir itu kan untuk sisa angsuran dia sampai bulan yang dia bayarkan. Ya, yang berjalan. Oh, kalau sisa ininya tergantung ini ya Pak ya, dari ketentuan kita ya Pak ya. Betul, Bapak. Untuk Jasanya ya. jasanya tergantung dari ketentuan lembaganya masing-masing. Nah, nanti di sini ketika mungkin ada 10 atau mungkin 15 kali angsuran pada tanggal dengan bulan yang berbeda-beda, maka nanti semuanya akan muncul rincian transaksinya di sini. Dari mulai tanggal 1, bulan 1 misalkan, terus bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, sampai yang terakhir misalkan sudah sampai tanggal berjalannya itu bulan November, maka tanggal bulan 1 sampai bulan 11 semuanya akan muncul rincian transaksinya di sini.
Oke, silahkan dilanjut pertanyaan yang lain lagi. Kalau gini Pak, kalau misalkan ada pelunasan yang ada penaltinya gimana Pak? Nah, kalau yang ada penaltinya itu nanti silahkan dilakukan di kolom tadi sudah ada semuanya, Pak. Ketika mau dilakukan seperti itu. Nah, di sini nanti ketika mau diterapkan langsung bisa dilakukan ya, atau mungkin di sorting kolektor sini. Nah, di sini ada namanya total tagihan, sisa pinjaman, perangsuran, ada denda, margin, jatuh tempo. Nah, ini tinggal nanti diisi masing-masing kolomnya. Itu nanti otomatis akan tersimpan datanya sesuai dengan ketentuan dari lembaganya masing-masing. Nah, nanti kalau memang dibutuhkan di sini ditambah kolom penalti misal. Nah, nanti akan kita custom, akan kita tambahkan kolom untuk penalti yang pelunasan sebelum temponya. Seperti itu. Nah, di sini ada kolom denda. Nah, seperti itu. Bisa langsung nanti diisikan atau mungkin menggunakan bahasa penalti. Kita nanti akan rubah sesuai dengan ya ketentuan yang sudah berjalan di lembaganya. Seperti itu. Jadi aplikasi Auliasoft ini bisa di-custom, disesuaikan dengan kebutuhan lembaganya, Bapak. Intinya seperti itu. Oke Pak. Jadi kalau untuk simpan pinjam, mungkin eh, sudah mencakup deh di seperti yang dilakukan di tempat kami. Dan yang Baik, tadi mungkin ya kalau mungkin nanti ada kekurangan kan bisa di custom, Bapak tadi betul. Betul, bisa Bapak. kita ajukan nanti penambahan. Kemudian eh, ya mungkin bisa meningkat ke toko, Pak. Oh, begitu. Baik, Bapak. Jadi kalau yang toko kita bisa langsung buka aplikasi tokonya. Nah, aplikasi toko di sini fiturnya gambarnya sama tapi fungsinya berbeda. Nah, jadi seperti ini. Yang map hijau ini untuk memasukkan data anggota atau member ya, member anggota. Kalau di koperasi bahasanya anggota, kalau di toko umum namanya member toko pelanggan. Nah, di sini bisa langsung dimasukkan. Lalu yang kedua ada map merah ini untuk masukkan data supplier, daftar stok master, daftar stok level promo. Ini untuk masukkan daftar stok yang menggunakan harga bertingkat ya. Jadi ada yang BCS, ada harga ecer, harga grosir, harga pak, harga lusin, harga bal dan sebagainya. Nah, itu nanti di sini. Lalu ada transaksi pembelian, transaksi stock of name, pembayaran hutang, saldo hutang, dan register hutang. Lalu yang di map kuning adalah untuk transaksi harian. Transaksi harian itu adalah untuk transaksi penjualan. Nah, transaksi penjualan itu seperti ini yang kita tampilkan tadi. Untuk memasukkan data stok barang itu nanti di sini. Kita masukkan dulu daftar supplier. Nah, daftar supplier di sini kita contohkan sudah ada semisal ini PT Indomarko. Nah, terus ini ada Bu Juminah ini biasanya supplier untuk barang yang bersifat konsinyasi ya, seperti itu. Jadi ada yang titip
gorengan, mungkin titip kerupuk. Nah, itu nama suppliernya diisi sesuai dengan nama pemasoknya. Nah, seperti itu. Kalau sudah langsung exit, kita masuk ke daftar stok. Nah, daftar stok itu seperti ini munculnya. Jadi untuk data barang yang sudah ada, itu juga kami sudah siapkan form Excel yang nantinya bisa kita migrasikan secara massal. Jadi nanti datanya langsung kita masukkan. Seperti halnya ini kita contohkan. Di sini ada nota beli. Nah, seperti ini ya, kita contohkan. Jadi silahkan nanti dimasukkan data barang yang sudah ada, kode barang ini adalah kode barcode-nya, disesuaikan dengan kode barang yang ada di kemasan, produk. Nah, selanjutnya Barcode itu nama ya Pak ya? Ya, betul. Barcode itu nanti harus disesuaikan dengan di kemasan itu realnya. Silakan nanti ditembakkan barcode scannernya, diarahkan ke sini, lalu diketikkan nama barangnya, jenis apa, satuannya, harga belinya, harga modal. Nah, lalu jumlah saat ini berapa, harga grosir, harga ecer. Nah, di sini nama supplier. Nah, reorder, PPN, back, tanggal expired, file karton dan lain sebagainya. Ini nah kalau memang ada silahkan diisi, kalau tidak silahkan diabaikan. Namun yang terpenting nanti adalah dari sini ini yang harus dan sifatnya wajib. Ya, dari mulai kode barang, harga grosir, harga ecer ini sifatnya wajib diisi. Nah, nanti ketika ini sudah dimasukkan semua di Excel. Kalau di Excel kan lebih cepat tuh. Mungkin Bapak juga kan sudah ada tuh datanya ya, data manual Excelnya. Jadi nanti tinggal di copy paste aja ke sini. Ya, yang bagian kolom jenisnya langsung tarik aja di sini, set copy paste begitu dan seterusnya. Dari mulai nama barangnya, kode barangnya, semuanya. Nah, nanti ketika sudah selesai baru nanti kita bantu migrasikan. Nah, nanti migrasinya ada di sini. Menu admin proses import nota beli. Nah, nanti otomatis datanya akan masuk semua. Nah, kita contohkan dulu sebentar, kita nolkan nanti kita migrasikan data yang barusan kita buka. Nah, ini kita cek sudah nggak ada lagi data barang tadi, sudah nggak ada sama sekali, hanya ada data diskon. Nah, sekarang kita coba lakukan migrasi data dari data yang sudah kita buka tadi, ini ya. Kita save. Kode pemasok ini ada itu ya, yang sering ada kartu-kartunya di depan. Kan ada kayak ID supplier. Ya. Nah, sekarang kita lakukan proses import nota beli. Oke, kita cek sekarang. Nah, ini data sudah masuk semua. Jadi mudah sekali Pak. Ketika Bapak sudah memiliki data stok
barang yang versi Excel-nya, manualnya, nanti tinggal copy paste semua langsung dimigrasikan otomatis data walaupun jumlahnya mungkin 10.000 atau 20.000. Sekali klik data sudah masuk semua ke dalam aplikasi. Selanjutnya langsung kita bisa lakukan proses transaksi penjualan. Nah, caranya nanti di sini transaksi penjualan. Nah, langsung di sini ketika Bapak sudah menggunakan barcode scanner, langsung ditembakkan barcode scannernya di sini otomatis akan memunculkan barang yang sudah terdaftar. Kalau memang belum ada barcode scannernya, klik C, huruf C. Nah, nanti di sini akan muncul datanya semuanya, tinggal diketik namanya. Mika. Nah, semisal tikar, semisal di sini kita contohkan datanya tadi. Nah, semisal tikar 255B, lalu enter. Nah, otomatis di sini langsung muncul harganya 57.000. Klik C lagi, kursi bakso tikar. Lalu enter lagi. Nah, muncul harganya sudah. Dan langsung ketika nanti klik bayar itu klik F6. Ya, klik F6 di situ langsung muncul ke kolom bayar kursornya dan langsung diketik semisal bayarnya menggunakan uang 100.000. Nah, otomatis di bawah akan muncul kembalian nilainya Rp13.000. Ketika langsung simpan, klik enter kembali, otomatis data akan tersimpan dan langsung akan mengarah ngeprint ya. Kalau memang sudah ada printnya, nah ini kita nggak ada printernya, di sini langsung kita arahkan ke PDF. Kita beri nama dan nanti tersimpan penjualan tunai. Nah, kita cek hasilnya di dokumen penjualan tunai. Nah, seperti ini, Pak. Ini struknya. Jadi nanti ini otomatis akan terprint ketika klik simpan, dia langsung terprint menggunakan printer struk yang ada. Biasanya kalau di toko-toko kan seperti itu. Nah, ini nanti akan disesuaikan dengan lebar kertas struknya. Misal menggunakan kertas yang ukuran 58 atau mungkin 80. Nah, nanti akan disesuaikan. Ini contoh menggunakan kertas ukuran yang 58 ini segini. Tapi kalau yang 80 sampai akhir garis ini, Pak. Nah, nanti bisa disesuaikan formatnya. Nah, seperti itu. Ini untuk yang penjualan. Oke, silahkan sambil ditanyakan. Nah, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Baik Pak, jadi kalau untuk ini kan cuma teknis ya istilahnya Pak ya, teknis bagaimana Betul. kita memasukkan barang yang kita jual dan kita lihat sampai ke struknya keluar. Betul. Kemudian yang menurut kami penting adalah dengan aplikasi yang berbeda antara tabungan simpan pinjam dengan toko ini nanti di akhirnya seperti apa Pak penyatuannya gitu kalau memang harus berbeda. Nah, kalau untuk penyatuannya mungkin dari Bapak Rahmadi langsung mungkin bisa bantu jawab. Baik, baik Pak Ansori. Terima kasih sudah mempresentasikan. Baik, saya coba untuk memberikan Pak penjelasan
Nanti kita aplikasi ini kan ada 2 aplikasi, yaitu simpan pinjam dan aplikasi toko. Nah, nanti di aplikasi toko ini ada juga tagihan payroll-nya. Nah, coba Pak Ansori dibuka di laporan itu, laporan piutang anggota. Piutang anggota itu di laporan customer yang itu, yang di bawah warna hijau itu ada piutang anggota. Bentar. Yang bawah warna hijau piutang anggota. Ya, register piutang anggota ya. Nah, betul. Nah, ini di preview. Nah, nih. Nanti kalau bisa dicoba dulu anunya transaksinya. Sebentar tadi. Oh, ini yang pakai Darul Jihad ya. Coba Iya, pakai anu, betul. Pak Sorry, pakai yang anu Jajama. Yang Kopkar itu ada tuh. Nanti di situ ada cut up-nya. Pakai yang ini yang di anu, yang di grup kita itu coba di grup kita itu ada yang untuk Kopkar. Nah, itu Pak Sri yang Kopkar itu. Coba yang Kopkar itu yang diinstalkan. Sebentar saya download dulu, berarti tadi belum di-download dari WA. Oh ya. Download itu yang trail Mungkin Kopkar. sambil dijelaskan dulu sekilas. Nah, nanti kalau ada yang versi Kopkar itu dia di lapor register piutang itu ada namanya cut up atau untuk tagihan payroll. Nah, tuh nanti kita perlu yang versi payroll supaya nanti ada tagihan payroll di aplikasinya yang nanti bisa ditagihkan ke bagian keuangan. Nah, kalau untuk yang disimpan pinjam, nah, coba yang simpan pinjam, Pak. Simpan pinjam tadi. Simpan pinjam itu coba yang tadi sudah didemokan belum Pak, yang menu kasir yang itu proses dana titipan. Proses dana titipan belum. Sudah. Tadi hanya proses langkahnya saja ketika ada pembayaran angsuran payroll secara massal, maka prosesnya ada di proses tagihan payroll ini. Yang nanti semua anggota langsung bisa ditransaksikan secara bersamaan seperti itu. Baik. Coba Pak yang di dana titipan itu dicoba di download anunya. Di download yang apa namanya filenya. Coba lihat di folder anunya, folder laporan. Nah, ada nggak di situ yang titipan? Nah, di sini nanti di situ ada apa aja titipannya? Nah, itu kan nanti ada titipan mat. Nah, titipan mat itu. Titipan kolom mat itu, Pak. Kolom mat. Nah, itu. Jadi nanti data dari toko itu nanti dikopikan ke kolom mat itu. Nah, itu nanti bisa mengisi kolom tagihan payroll. Jadi otomatis nanti tagihan payroll itu plus dengan transaksi anggota. Nah, jadi nanti di hand payroll antara toko dengan simpan pinjamnya. Jadi diisi di dana titipan. Jadi kita nitip ke bagian simpan pinjam untuk menagihkan ke payroll. Ya, di situ Pak nanti anunya untuk titipan. Bagaimana? Kira-kira bisa diinikan atau ada yang masih kurang? Oke Pak, jadi untuk menggabungkannya kita masukkan ke sini ya Pak, supaya tagihannya jadi satu sheet gitu ya Pak ya. Iya betul. Jadi nanti tagihannya itu dia satu set file payroll itu Pak. Nah coba Pak Ansori buka file payroll itu. File payroll sudah ada belum file payrollnya?
Sini. Ya. Ya. Yang namanya viral, Pak, kayaknya belum diproses. Proses dulu viralnya supaya nanti dapat file viral itu. Download ya. Bisa download. Nah, cek file viralnya. Nah, itu file viral. Nah, ini. Jadi nanti untuk tagihan ke payroll itu seperti ini, Pak. Posisinya ada kolom-kolomnya. Nah, itu ada simpanan tagihan wajib, sukarela, kemudian ada itu apa tuh piutang, pinjaman, nanti ada uang pangkal, nah ada titipan-titipan tuh, ada titipan kantin misalnya, titipan toko yang mati itu atau titipan lainnya. Nah, ini nanti akan disesuaikan juga dengan kebutuhan koperasi karyawannya. Kalau yang jadi contoh ini kita koperasi PT Esar, mereka tagihannya bentuknya seperti ini. Nah, nanti kita modifikasi juga sesuai kebutuhan dari PT Korinnya gitu untuk Kopkarinnya untuk menyesuaikan kolom-kolom tagihan yang harus diserahkan ke bagian payroll begitu. Oke Pak, jadi kalau untuk itu semua teknis ya. Kalau sekarang biaya yang mesti kita keluarkan kalau kita ambil aplikasi ini Pak. Nah, coba Pak Ansori disesuaikan untuk harga. Untuk harga sebentar. Yang penting. Atau saya kasih di grup ya. Harga ini harga untuk penawaran. Coba yang dari Bapak yang terupdate aja. Oh baik, ini saya kirim di grup Pak. Di grup kita juga, grup trial. Nah, itu sudah saya WA di grup trial itu harganya. Nanti kita display supaya dijelaskan. Nah, ini dari harga. Jadi harga kita ini kalau untuk aplikasi toko dulu, aplikasi toko itu dimulai dengan harga 1,5 juta untuk lisensi 1 komputer. Nah, kemudian nanti kalau misalnya toko mau menggunakan lebih dari 1 komputer itu 2.500.000. Nah, 2.500.000 itu lebih dari 1 komputer. Dalam artian bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua untuk KSP-nya itu dimulai juga dari 1.500.000 untuk 1 komputer. Kemudian kalau lebih dari 1 komputer 2.500.000. Kemudian yang selanjutnya kalau misalnya mau menambahkan fitur Penkes atau penilaian kesehatan koperasi itu 5 juta. Kemudian kalau misalnya mau menambahkan fitur SMS atau WA notifikasi itu 7,5 juta. Kalau misalnya mau menambahkan fitur online, nah ini online antar cabang itu 10 jutaan. Kemudian kalau ingin menawar fitur mesin edisi itu sekitar 12 jutaan. Kemudian kalau mau fitur yang mobile banking Android, kalau misalnya anggota mau bisa cek saldo, misalnya transaksi PPOB atau transfer bank di HP-nya atau prinsip dasarnya adalah prinsip mobile banking di Android, itu harganya sekitar 15 jutaan. Ya, kemudian di bawahnya lagi, kalau misalnya koperasi mau melakukan fitur registrasi online, jadi kalau misalnya ada anggota yang mau mendaftar registrasi online atau registrasi simpanan sukarela online itu sekitar 20 jutaan. Nah, itu Pak kira-kira harga yang ditawarkan.
Oh, jadi ini yang misalnya kami pengen apa itu yang pakai aplikasi online ya? Itu Android. Android. Ya itu bisa apa aja Pak yang bisa dilihat di situ, Pak? Nah, kalau untuk versi Android ini fiturnya yang pertama cek saldo, Pak. Cek saldo simpanan, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, simpanan lainnya, simpanan berjangka. Kemudian dia juga bisa cek sisa pinjaman. Jadi ada saldo pinjaman sama angsurannya gitu. Kemudian dia juga bisa transfer, Pak. Transfer ke bank atau dia bisa menerima transferan dari bank. Kan nanti setiap anggota itu diberikan 3 virtual account bank. Jadi bank yang kita gunakan di sini ada BNI, ada BSI, ada BNI, BSI sama BCA. Oh, bisa. Nah, jadi Bisa nggak ada, Pak. virtual account BCA-nya Kalau nggak ada virtual account. Iya. virtual account BCA-nya ada, Pak. Iya, kirain nggak ada gitu loh. Nah, ada juga virtual account BCA. Jadi nanti kalau anggota misalnya mau mentop up simpanan ke koperasi sudah bisa transfer ke misalnya rekening BCA gitu. Atau misalnya dia mau mentransfer saldo dari simpanan koperasi ke BCA juga bisa. Jadi udah bisa dia transfer perbankannya sudah bisa di situ. Kemudian anggota itu juga sudah bisa melakukan pembayaran online, Pak. Misalnya dia beli pulsa, seperti biasa kan, pulsa, listrik, telepon. Nah, itu bisa sudah dilakukan di Android-nya. Nah, kemudian di Android itu juga sudah ada fitur informasi koperasi, Pak. Jadi nanti kalau koperasi mau mengadakan kegiatan apa, itu bisa di-share, kemudian nanti anggota bisa menerima pesan tersebut di aplikasi mobile banking-nya. Nah, saya kira seperti itu, Pak, untuk layanan mobile banking-nya. Oh, ini untuk ini kan sudah toko sama simpan pinjam ya, Pak ya? Kalau aplikasi ada toko tadi, ada simpan pinjam. Iya, maksudnya iya, maksudnya dengan ini kan dua-duanya udah dapat gitu ya. Kalau toko yang itu, Pak, kalau harga aplikasi toko nomor 1 sama nomor 2. Jadi dia beda harganya. Kalau yang nomor 3 dan seterusnya itu untuk harga simpan pinjam. Untuk simpan pinjam aja ya, Pak ya. Kalau untuk toko itu nomor 1 sama nomor 2 itu harga aplikasi toko. Oh, gitu. Jadi aplikasi toko itu maksimalnya 2.500.000 saja, Pak. Kalau untuk banyak komputer. Tapi kalau digunakan satu komputer itu 1.500.000 kalau untuk aplikasi tokonya gitu. Maksudnya gini, Pak, kalau yang ini kan yang pakai apa ini aplikasi Android ini kan maksudnya mereka itu bisa lihat cek kredit atau apa gitu keseluruhan, Pak, maksudnya bisa gitu, Pak? Kalau untuk yang di aplikasi yang ada itu kalau dia untuk Android itu ini coba cek saldo apa namanya? Saldo simpanan pokok, simpanan wajib, sukarela sama berjangka, sama mencek sisa pinjaman. Oh, itu berarti khusus untuk KSP aja ya, Pak ya? Ah, betul. Dia khusus untuk KSP, Pak, kalau simpan pinjam itu. Kirain bisa kan kalau di toko kita juga kan sifatnya kredit, Pak. Oh ya. Jadi ada yang transaksi cash sih, tapi kebanyakan kredit. Nah, jadi dari situ mungkin kan bisa kita lihat semua potongan kita si kredit ini bulan ini berapa gitu. Nah, nanti di tokonya itu bisa kita batasi atau dengan limitnya loh, Pak. Jadi anggota ada yang nggak bisa karena limitnya gitu loh, Pak. Ya, itu juga terbatas dengan limit gaji istilahnya. Kan kalau kita di sini bisa transaksi ke koperasi itu maksimal
40 sampai 50%. Kalau 40% itu untuk simpanan, kalau 10% untuk toko. Mm-mm. Totalnya jadi 50 gitu, Pak. Betul. Kalau yang ada nih Pak di Android itu dia itu linknya tadi ke ke simpanan apa namanya, ke pinjaman tadi, pinjaman yang ada di simpan pinjamnya. Jadi sisa pinjaman yang di KSP sama angsuran per bulannya begitu. Oh, artinya itu nggak meliputi toko ya, Pak ya? Nah, betul. Untuk saat ini belum meliputi informasi mengenai tagihan yang ada di toko, Pak. Nah, tapi nanti kalau misalnya ingin di seperti itu, datanya itu mungkin bisa di ini Pak, di apa? Tapi akumulasi Pak, akumulasi tagihan misalnya. Jadi akumulasi tagihan itu plus dengan yang tagihan yang di tokonya, tapi dia bentuknya akumulasi tadi. Ya, ya kita kan pengen informasi, maksudnya kan kita nanti data kan pasti ada, toko kan punya data sendiri, terus simpan pinjam ada data sendiri. Iya. Yang mungkin teman-teman anggota koperasi ini butuhkan adalah informasi apa pinjaman, apa informasi potongan dari setiap bulannya itu kan mereka bisa cek di Android-nya masing-masing gitu Pak, supaya informasinya lebih cepat gitu. Kalau sekarang kan kalau pengen tahu dia harus tanya ke sekretaris atau ke pengurus lah misalnya gitu. Baik. Nah, kalau gini Pak, kalau informasi tersebut kalau yang saat ini ada di aplikasi itu jadi ya satu kolom gitu Pak. Kolomnya itu apa namanya, tagihan pinjaman lah gitu. Angsuran pinjaman, tapi di situ masih posisi angsuran pinjaman simpan pinjamnya. Jadi kalau mereka punya simpan pinjam dan mereka kan harus bayar tagihan tersebut tuh sudah ada informasinya di Android-nya. Nah, kemudian bisa nggak itu diakumulasikan Pak dengan tagihan toko tadi? Jadi pinjaman misalnya 1 juta, tokonya 1.500.000, jadi total tagihan harus dibayar 1.500.000 begitu. Nah, apa bisa seperti itu kira-kira Pak? Bisa Pak. Ya, bisa. Oke. Jadi kalau bisa seperti itu bisa aja Pak. Artinya nanti gini, untuk data yang penting data data toko sama KSP itu di satu komputer yang sama Pak, atau dalam satu jaringan yang sama, sehingga nanti kita bisa mengupload data tersebut ke aplikasi Android-nya. Oh begitu ya Pak. Nah, yang penting nanti servernya sama atau dalam satu jaringan komputer yang sama. Nah, sehingga kan kita bisa berbagi data antara KSP dengan tokonya tersebut. Untuk komputernya ada spek khusus nggak Pak? Nah, kalau komputer ini sebenarnya tergantung dari jumlah anggota, Pak. Jumlah anggota di sana kira-kira berapa, Pak? Sekitar 250-an lah Pak sekarang ini. Oke. Kalau 250-an itu untuk yang spek sekarang sudah bisa, Pak. Misalnya Core i3 atau Core i5 kayak saya kira sudah bisa. Nanti kalau kurang cepat bisa dikasih tambahan SSD begitu. Itu udah untuk paket di toko segala ya Pak ya? Untuk apa namanya barcode dan sebagainya itu udah bisa menunjang itu ya Pak ya? Betul. Jadi aplikasi ini sudah connect dengan barcode, masih printer struk penjualan sama laci Pak, laci uang. Oh, kasir ya. Kasir ya. Kasir. Itu untuk kasir kasir tokonya. Iya. Gini Pak Ansori, ada nggak bisa lihatkan cek saldo nggak Pak Ansori? Kalau bisa coba di-capturekan itu yang cek saldo itu apa aja kolom-kolomnya. Maksudnya yang seperti apa, Pak? Yang di Android-nya, yang di HP Android-nya Pak Ansori, yang di koplingnya itu. Ada kan cek saldo tabungan sama cek saldo pinjaman. Kita mau menampilkan kolom-kolom yang ada di situ ya. Kita sepakati misalnya mau seperti itu. Nah, itu. Kalau di Android kita nggak ada contohnya, Pak.
karena kami bukan salah satu anggota koperasi, jadi ya nggak ada. Oh, nggak ada ya. Yang versi kopling dulu nggak ada, yang trial kopling. Nggak ada. Oh, baik. Mungkin nanti ya seperti saran saya tadi, kalau memang mau apa istilahnya melihat realnya yang versi online banking mobilenya itu, nanti bisa tuh silaturahim ke tempatnya Pak Faisal ya, koperasinya Pak Faisal mungkin gitu. Oh, atau gini, Pak Faisal masih monitor nih Pak. Masih Pak, masih. Nah, ya sip. Bisa di capture kan nggak Pak, itu yang di Android itu kan ada tuh cek saldo tabungan sama cek saldo pinjaman. Pas kebetulan gini Pak, tempat saya untuk pinjaman itu kan kelompok, jadi tidak bisa juga dilihat dari aplikasi Pak. Oh gitu. Ya. Oke, belum pernah ngeliat juga ya? Kalau saldo udah pernah Pak, saldo apa? Simpanan pokok. Nah, kalau saldo pinjaman belum pernah ngeliat ananya Pak. Kalau apanya tuh, apa bentuknya gitu. Belum pernah. Oh iya. Kalau Pak bisa di capture yang saldo tabungan dulu. Bentar. Ya, nanti kirim ke Pak Ansori untuk display di sini. Sama fitur-fiturnya lah kalau bisa juga. Nanti kan bisa dilihat yang sudah ada. Fitur saya masih yang fitur lama Pak, belum di-upgrade. Oh, nggak apa. Yang jelaskan seperti itu contohnya. Pak, mau ini lagi Pak, untuk keamanan, ya istilahnya untuk keamanan aplikasi ini seperti apa Pak? Untuk jaminan keamanan di kita gitu misalnya, kalau ada masalah atau ada apa namanya ya, ada inilah trouble atau seperti itu Pak. Oh baik. Di sini kalau Pak PSL ini salah satu pengguna kita juga Pak, dia koperasinya. Nah coba Pak PSL bisa sharing nggak untuk misalnya mengenai masalah-masalah kendala keseharian gitu, seperti apa solusinya dari tim kita? Ya, saya pengguna Aulia sekitar 2 tahun lebih Pak ya. Jadi untuk masalah respon, kalau kita ada kendala itu didampingi melalui tim viewer. Jadi responnya cepat. Kemudian untuk keamanan data, insya Allah 100% aman data kita Pak. Jadi nggak akan diotak-atik sama tim Aulia, enggak. Baik. Nah itu testimoninya Pak. Jadi kalau untuk keamanan data itu nanti yang data utama ada di komputer koperasi masing-masing Pak. Jadi kita tidak punya data utama koperasi. Nah nanti untuk data online itu hanya data temporer Pak. Data temporer itu isinya minimal sekali. Jadi paling nomor rekening, saldo, dan itu nanti akan di-update atau dihapus kalau melakukan sinkron data, otomatis dia hilang. Nah, berganti lagi dengan data utama yang ada di koperasi. Sehingga nanti untuk data utama itu sifatnya offline Pak, yang ada di komputer koperasi masing-masing. Sehingga kalau orang ingin menghack data utama itu tidak memungkinkan karena dia versinya offline. Nah, kalau untuk data online itu kita sudah menggunakan CMS juga nanti. CMS itu kita sudah lengkapi dengan login CMS dan OTP, Pak. Jadi kalau ingin login harus mendapatkan OTP. Jadi tidak semua orang bisa login juga di CMS online-nya. Kalau tidak mendapatkan OTP dia nggak bisa masuk. Jadi nanti untuk keamanan CMS itu kita berharap koperasi menunjuk satu orang operator admin, Pak. Jadi kita minta satu aja Pak adminnya, jangan banyak gitu. Sehingga nanti kalau ada apa-apa dia yang bertanggung jawab untuk mengelola CMS admin tersebut. Nah, jadi sudah dilengkapi dengan login OTP. Nah, saya kira seperti itu Pak untuk keamanannya. Dan selama ini untuk isu-isu keamanan saya kira
tidak ada. Artinya walaupun ada diperbaharui, akan diupdate kembali keamanannya, dan saat ini saya kira keamanannya sudah baik sekali. Ansori, Ya, apa? itu screen apa koplingnya sudah saya kirim ke WA, Pak. Oke, sebentar. Bisa langsung belum? Bisa. Biar saat itu. Limit yang tadi itu. Nah, ini Bapak mungkin bisa lihat. Kamu aja kali ini. Kamu aja. Yang di bawah aja. Nah, ini seperti ini Pak tampilannya. Di bawah bisa. Itu nggak tahu gajinya kayak Randy itu. Kalau yang cek saldo, Pak Ansori ada cek saldo, fitur cek saldonya. Di sini. Nah, ini menu informasi. Kalau bentuknya belum ada, bentuknya. Menu informasi. Nah, ini Pak. Ini bentuk cek saldonya seperti ini. Oh, wah. Khusus. Jadi Ini nanti bisa masih- dilihat di situ lama. nama, kemudian simpanan anggota, pokok wajib, khusus, saldo kopling, saldo lainnya, sama simpanan berjangka. Nah, ini nanti caranya ada dua, ada informasi simpanan, ada informasi pembiayaan atau pinjaman. Nah, ini Pak, kira-kira tadi fiturnya untuk kopling Android-nya. Oke, silahkan. Bila masih ada yang perlu ditanyakan kembali, Bapak, silahkan. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak. Sedikit Pak, untuk layanan kurang dua, bisa apabila trouble yang sifatnya nggak bisa dilakukan via online, Ya, ngomong dulu itu Bang. saya gimana Pak? Ngapain? Contohnya seperti apa, Pak? Contoh kasus. Misalnya bukan masalah, jadi maksudnya masalah itu tidak bisa diselesaikan via online dan pendampingnya harus ke kami, kan itu kalau itu dikenakan biaya tuh. Oh iya. Kalau ini dulu, kalau kasusnya seperti apa Pak? Kira-kira kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan remote tadi, kira-kira seperti apa kasusnya? Kalau kasusnya saya belum kebayang sih, tapi mungkin kalau misalnya aplikasi tidak berjalan dan harus dilakukan on the spot di tempat kami. Sudah dikasih duit ya? Oh baik. Jadi nanti kalau untuk klien kita, kalau untuk online remote itu tidak ada biaya Pak. Jadi free selama 3 tahun supportnya kalau melalui online remote atau WA atau meeting seperti ini. Tapi kalau misalnya Bapak mau menghendaki tim kita ke tempat Bapak, itu ada pilihan. Yang pertama,
bisa mendatangkan Pak Faisal itu yang di area Lampung gitu kan. Nah, yang kedua, Bapak bisa mendatangkan Pak Ansori di area Blitar, Jawa Timur. Nah, di sini yang berbeda hanya mengenai biaya transportasi, Pak. Jadi kalau Pak Ansori kan lebih jauh, pastinya transportasinya lebih mahal, Pak Faisal lebih dekat. Kemudian kalau biaya kunjungan itu biasanya di kita satu hari sekitar 750.000 Pak satu harinya. Dan untuk yang awal Pak, mungkin kalau yang tahap awal itu seperti apa Pak? Kunjungan ke sini atau kita seperti apa Pak? Pokoknya kita belum tahu. Ya. Nah, kalau untuk tahap awal ini sebenarnya itu ada juga koperasi yang siap aja dia, atau dalam siap tuh datanya siap, Pak. Contoh gini, data untuk simpan pinjam itu kan yang kita perlukan nanti pertama nominatif simpanan, Pak. Yang kedua nominatif pinjaman, yang ketiga neraca. Nah, di sini biasanya yang problem itu ada kejadian biasanya nominatif tidak sama dengan neraca. Nah, itu. Jadi itu biasanya kejadian seperti itu yang menghalangi kita untuk berpindah ke aplikasi, biasanya seperti itu. Kalau posisi nominatif dengan neraca sama, itu biasanya sudah tidak ada kendala di migrasi data, Pak. Itu sudah oke, dia sudah bisa dimigrasikan data tersebut ke aplikasi. Nah, kemudian untuk toko juga demikian. Toko ini biasanya yang sebenarnya tidak problem, toko ini hanya persiapan data barang, Pak. Dipastikan nanti data barangnya siap, dimigrasikan sama data member, data anggota operasinya yang mau diekspor ke aplikasi. Nah, kalau data itu sudah tidak ada masalah, itu sudah bisa dimigrasikan ke aplikasi. Nah, kemudian untuk instalasi kita remote tadi, kemudian untuk transaksi kita juga bisa lakukan training by remote, by call seperti ini. Nah, seperti itu Pak kira-kira. Jadi sebenarnya kalau data koperasinya siap, nah kemudian misalnya operatornya juga siap yang kita training, saya kira bisa dilakukan online dulu Pak. Biasanya seperti itu. Nanti kalau misalnya ada deadlock, nah baru ada masalah, baru kita sarankan mengundang tim trainer begitu. Jadi nggak ke sini ya Pak ya ininya ya. Kalau Bapak mau pertama itu langsung tim kita ke sana juga boleh. Gitu. Tinggal dipilih tadi mau Pak Ansori atau mau Pak Faisal itu Pak pilihannya. Jadi penawaran itu artinya murni pembelian aplikasi aja Pak, di luar dari tim Bapak yang di sini ya Pak ya. Kalau penawaran, coba Pak Ansori buka lagi penawarannya. Enggak, artinya kan dana tadi kita sudah tahu harga-harganya itu berapa. Tapi untuk tahap awal yang kita sampaikan ini kan di tahap awal Pak. Kalau sudah jalan mungkin bisa remote, bisa online, Zoom dan sebagainya. Nah, yang Jadi kita benar, saya paham tentang yang dimaksud oleh Bapak. Saya sedikit menambahkan, memang penawaran di sini itu murni harga aplikasi di luar biaya pendampingan langsung ke koperasinya. Jadi ketika nanti tahap awal Bapak menginginkan tim kami datang ke koperasi Bapak, nah itu ada biaya tambahan di luar biaya yang dikeluarkan untuk pembelian aplikasi yang di penawaran ini, seperti itu Bapak. Nah, sedangkan untuk kebutuhannya, apakah kami langsung yang pertama harus datang ke sana atau tidak? Nah, itu tergantung kebutuhan dari koperasinya. Semisal koperasinya itu nanti kita coba via online, ternyata kesulitan menyiapkan data yang kami minta dan kayaknya Bapak perlu tuh mengundang kami semisal. Nah, silakan nanti dibicarakan di kemudian hari. Kami yang datang ke sana itu nanti bisa mengundang saya Faisal yang untuk wilayah Lampung seperti itu. Kalau misalkan mau saya ya otomatis nanti biaya transportnya yang berbeda Pak gitu. Jadi biaya per hari itu untuk training langsung, pendampingan langsung itu 750.000 per hari di luar harga biaya transport dan akomodasi.
seperti itu Bapak. Oke. Jadi ya di tempat kita ini ada dua pilihan Pak untuk pendampingan awal tuh, ada via online, ada offline. Itu diserahkan nanti ke koperasi untuk memilahnya. Jadi kalau yang diperlukan offline, konsekuensinya ada biaya trainer ke sana. Tapi kalau misalnya online, berarti tidak ada biaya trainer Pak, jadi nggak ada tambahan gitu. Nah itu diserahkan ke koperasi untuk memutuskan. Ada lagi yang ditanyain, Pak Budi? Bisa ditawar nggak katanya Pak? Nah untuk harga itu yang mana Pak yang mau diambil kira-kira? Kalau kita sih nanti pinginnya semua Pak. Tetapi tergantung nanti dari biasanya kita kan nanti juga ada penawaran Pak. Namanya penawaran itu ya siapapun itu boleh menawarkan dan kita pun berhak untuk negosiasi kan gitu Pak ya, namanya penawaran. Ya, betul. Hanya nanti kita akan pilih-pilih dari beberapa nomor penawaran ini, item mana yang perlu atau yang akan kita. Jadi kalau dari kami menyarankan Bapak, semisal mungkin Bapak semisal mau yang paket notifikasi, tapi semisal budgetnya mungkin hanya 5 juta. Nah, maka nanti bisa menggunakan yang versi 5 juta nanti ketika sudah berjalan 1 bulan, 2 bulan dan sudah memungkinkan baru bisa upgrade ke versi notifikasi yang 7,5 dan hanya menambah selisih kekurangan harga dari 5 juta ke 7,5 seperti itu Pak. Begitu dan seterusnya. Jadi ketika upgrade itu tidak harus beli lagi dari harga awal seperti itu. Jadi cuma nambahin selisihnya ya Pak? Betul Bapak, seperti itu. Maaf Pak Faisal kan di Lampung Pak ya? Pak Faisal yang di Lampung. Betul Pak Faisal? Iya, saya di Lampung. Nah, kalau boleh tahu di mana Pak, nanti misalnya kita sebelum beli kita mau lihat dulu di koperasi Bapak. Saya di Jati Agung. Ya, Jati Agung kan kecamatan itu Pak. Artinya kan nanti Daerah kecamatan. Daerah kantor kecamatan. kita boleh ke sana Pak ya untuk melihat Pak ya. Boleh Pak. Insya Allah boleh Pak. Ya Pak. Insya Allah boleh pasti. Dengan senang hati. Nah, jadi kita bisa melihat kalau kondisinya memang itu sudah oke, apakah kita perlu mengundang Pak Faisal atau cukup online dan mungkin nanti kita tentukan selanjutnya. Oke Pak Ketua, itu dia. Oke Pak, terima kasih. Mungkin dari yang disampaikan, kemudian dari pembicaraan kita sampai dengan sore hari ini, saya rasa sudah cukup banyak yang disampaikan dan yang kita terima. Jadi mungkin kami akan diskusikan dulu, baik mengurus koperasi, BPK maupun manajemen, serta wakil karyawan. Nanti akan kita putuskan mana yang akan kita ambil, ya. Jadi setelah itu baru nanti kita akan konfirmasi lagi ke Aulia. Saya rasa seperti itu, Pak. Baik. Oke, kalau memang sudah tidak ada lagi yang ditanyakan dan sudah jelas semua dan kami jelaskan dari awal hingga akhir, dan mungkin apabila ada hal yang mungkin kurang berkenan dalam penyampaian presentasi dari awal hingga akhir, kami atas nama pribadi dan perusahaan PT Mitra Aulia Indonesia, kami
dimohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya Bapak semua. Ya. Ya, sekali lagi terima kasih Pak atas meeting yang kita lakukan ini. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan, dan kami juga tim Koperasi Koparindo Indoput Lampung mohon maaf apabila dalam pertemuan kali ini juga ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala sesuatunya yang diberikan, dan kita akhiri saja mungkin Pak, karena di sana yang punya Oke, baik. Bapak, terima kasih atas waktunya juga kami aturkan kepada Bapak semua yang pada kesempatan kali ini ikut hadir dalam presentasi Zoom meeting hari ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qouli wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Pak, makasih. Assalamualaikum. Salam.